Melanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, Sahih At-Targhib At-Tarhib. Dan kita sudah menyelesaikan Alhamdulillah kitab At-Taharah atau bersuci. Dan kita masuk sekarang ke kitab yang kelima, yaitu kitab Salat. Dan dimulai insya Allah dengan bab pertamanya, yaitu anjuran untuk mengumandangkan azan dan keterangan tentang keutamaannya. Hadis yang pertama dalam bab ini yaitu hadis nomor 231 bagi teman-teman yang megang bukunya Sahih At-Targhib At-Tarhib yang ditulis oleh Al-Mundhiri rahimahullah. Di situ ada tulisannya hadis pertama dalam bab ini sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Walau ya'lamuna ma fi at-tahjir lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fi al-'atamati was-subhi la'atawhuma walau habwa." Terjemahannya, seandainya kata Nabi SAW, orang-orang itu mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan shaf pertama. Kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya. Niscaya mereka akan melakukan undian. Seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada berangkat awal ketika sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Seandainya mereka mengetahui pahala yang tersimpan pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan menghadirinya walaupun dalam keadaan merangkak. Hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita akan coba membedah lebih dalam hadis ini, termasuk manfaat-manfaat insya Allah yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama tentu potongannya adalah sabda Nabi SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal." Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan shaf pertama. Makna daripada kalimat Nabi SAW, kalau seandainya manusia mengetahui, adalah menandakan atau mengisyaratkan betapa besarnya pahala itu. Mirip dengan seseorang kalau berkata, misal, kalau seandainya saya tahu akan diberikan seperti ini, pasti saya akan melakukannya. Misal, ada orang misalnya ikut kompetisi atau perlombaan, kemudian dia nggak tahu apa yang dijanjikan, belum tahu nilainya, ya, balasan atau hadiah pada saat dia juara. Kemudian dia santai-santai saja. Ternyata setelah dia lihat, gitu kan, maka dia mengatakan, kalau saya tahu seperti ini, saya pasti akan juara satu. Ini tentu mirip ya makna, artinya memang sangat besar yang dijanjikan pahala di sini. Dan rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan misalnya orang yang mendengarkan azan atau jadi muadzin ataupun menjawab langsung sholat pada saat dengar azan dan shaf pertama dalam sholat di masjid, langsung disebutkan dapat 5 gunung, dapat 500 pahala. Maka secara motivasi akan lebih sedikit dibandingkan dengan seperti bahasa ini. Membuat orang penasaran, seperti itulah ya. Itu makna potongan pertama, lau ya'lamun nas ma fin nida'i, lau ya'lamun nas. Potongan kedua, ma fin nida'i was-saffil awal, disebutkanlah 2 di sini. Ya, ini pelajaran kedua maksud saya, bukan potongan kedua hadis tapi pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama adalah makna daripada lau ya'lamun nas. Kemudian yang kedua adalah ma fin nida'i was-saffil awal. Apa yang Allah janjikan pada azan dan shaf pertama. Nah, yang dimaksud dengan azan di sini ada 3. Menjadi muadzinnya sendiri, dan ini sudah sering kita sebutkan sebenarnya ya, keutamaan muadzin. Di antaranya mereka akan dimuliakan pada hari kiamat ya, dengan Allah SWT tinggikan leher mereka sehingga mereka terlihat atau besarnya pahala yang dijanjikan, karena memang dia panen pahala semua orang yang sholat dengan panggilannya. Semua yang mendengarkan suaranya akan menjadi saksi pada hari kiamat, jin, manusia, apa saja. Walaupun itu benda mati di mata manusia seperti tanah, batu dan seterusnya akan menjadi saksi untuk yang hari kiamat. Yang kedua masuk dalam maknanya ini adalah azan
bagi orang yang menjawab ucapan muadzin. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis atau sebuah hadis yang sahih, kalau kalian dengarkan muadzin, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma qala al-muadzin. Kalau kalian dengarkan azan dikumandangkan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Nah, ini ada pahala tersendiri. Ini masuk yang kedua. Jadi muadzinnya atau orang yang bukan jadi muadzin tapi mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, ucapkan seperti yang diucapkan muadzin kecuali di kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, seperti itu. Kemudian maksud juga dalam makna yang ketiga di sini adalah orang yang dengarkan azan lalu segera sholat. Karena azan adalah panggilan untuk sholat. Maka makna daripada kalau kita ambil dari potongan awal hadis, kalau seandainya manusia tahu apa yang dijanjikan dan akan diberikan balasan untuk muadzinnya, untuk orang yang menjawab azan atau mengucapkan seperti ucapan muadzin, dan untuk orang yang segera mengerjakan sholat setelah azan, ini maknanya ya. Kemudian juga lanjutannya adalah wassafil awal dan saf pertama. Saf pertama adalah saf pertama di masjid pada saat sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki, karena kalau perempuan justru saf yang di belakang yang baik buat mereka. Dan memang ini tertuju kepada kaum laki-laki. Nah ini sering teman-teman sekalian kita lihat di Indonesia, dianggap remeh masalah ini. Ini kita bahas dalam bab sholat, ini kitab sholat ya. Jadi kadang-kadang mereka itu menganggap remeh saf pertama itu. Sering kali kita lihat datang ke masjid pas azan misalnya. Dia nggak langsung masuk di saf pertama. Dia masuk di belakang, tunggu nanti iqamah baru dia masuk. Itu pun kadang-kadang subhanallah mereka nggak merasa sebagai sebuah yang penting untuk dijaga. Sampai mereka santai. Ada kadang-kadang yang lebih unik lagi, saf pertama masih kosong, mereka sudah isi saf kedua. Lalu saling menunjuk untuk mengisi saf pertama. Subhanallah. Ini karena ketidakfahaman saja. Saya pernah alami itu. Di masjid dekat rumah, saya pas tiba satu waktu mau sholat, subhanallah, saya telat, tidak sempat sholat qabliyah. Pas masuk masjid, sudah azan, sudah iqamah. Maka saya sedikit mempercepat langkah supaya saya tidak kehilangan saf pertama karena orang sudah pada mulai mususun saf. Begitu saya dekat, ada satu bapak lagi mau menuju saf pertama, dia lihat saya, langsung dia mengatakan silakan. Maksudnya dia persilakan saya masuk ke sana. Ya saya masuk, tapi sayang. Kalau dia faham hukum, dia nggak akan membiarkan saya masuk. Dia akan masuk duluan. Kalau ada kosong baru dia ajak orang lain masuk. Jadi sama saja dia mengatakan silakan ambil pahala lebih besar, saya ambil yang kecil aja. Karena mungkin, andai saja itu dinilai dalam bentuk uang, yang masuk di saf pertama dapat 100 juta, yang di saf kedua cuma 75 juta, saf ketiga 50 juta, saf keempat 25 juta, terus turun sampai mungkin cuma puluhan ribu. Paling makin belakang makin sedikit. Misal, maka mereka pasti tidak akan tinggalkan saf pertama. Dan ini masuk dalam makna sabda Nabi SAW tadi, kalau kita gabungkan, andai saja manusia tahu berita yang menghebohkan bagi mereka, yang menggembirakan nanti pada hari kiamat, pada saat diberikan bagi orang yang jadi muadzin, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, atau langsung segera ya, sholat setelah azan, serta tidak pernah meninggalkan saf pertama di masjid bagi laki-laki. Apa kata Nabi SAW? ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَحِيمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَحَمُوا. Kemudian mereka tidak mendapatkan tadi itu, apa yang berhubungan dengan azan dan saf pertama, kecuali mereka saling bersaing, berundi. Maka niscaya mereka akan mengadakan undian untuk itu. Jadi bersaing keras, bersaing yang serius ya, untuk mendapatkan itu. Sampai sebagian salaf mengatakan, andai saja ada orang yang mendahuluiku masuk di saf pertama, dan aku tidak mendapatkan lagi peluang untuk masuk karena penuhnya, lalu aku bisa mendapatkan saf pertama, salah satu di antara mereka mau mundur, dengan cara aku bayar seluruh harta yang aku sudah miliki di dunia, aku akan bayar. Hanya untuk mendapatkan satu kali saf awal di satu sholat. Begitu mereka memahami makna hadis Nabi SAW ini. Jadi saya ulangi, kalau seandainya saya tidak mendapatkan ada saf pertama yang kosong, sudah penuh. Kemudian saya akan diberikan oleh salah satu di saf pertama itu kesempatan untuk menggantikan posisi dia dengan membayar seluruh yang saya miliki di dunia ini, maka saya akan bayar walaupun cuma satu sholat. Apalagi kalau 5 waktu sholat, gitu kan?
Subhanallah, ini banyak luput dari kaum muslimin. Ya. Jadi teman-teman harus serius dalam masalah ini. Oleh karena itu, bagi yang mau ke masjid, usahakan ke masjid memang sebelum azan. Ya, sehingga Anda tidak telat saat pertama. Anda bisa menjawab muadzin. Ya. Anda bisa membaca doa setelahnya. Anda bisa juga melaksanakan sholat segera langsung di awal waktu. Ya. Jadi ini sabda Nabi SAW. Dan mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan bersaing atau berundi, maka mereka akan melakukan undian atau saingan itu. Ini pesan di saf pertama sama azan. Jadi kalau kita coba mengambil makna-makna hadis, da'u ya'lamun nas tadi, kalau seandainya manusia tahu itu potongan pertama, ma'fin nida, ini potongan kedua yang ada di azan, wassafil awal, ini potongan ketiga dan saf pertama. Potongan keempat, thumma lam yajidu illa yastahimu alayhi yastahamu, sementara mereka tidak bisa dapatkan kecuali mereka berundi, maka mereka akan berundi. Potongan kelimanya adalah, walau ya'lamuna ma fit tahjir, lastabaqu ilaihi. Kalau seandainya mereka mengetahui pahala yang disimpankan untuk mereka dengan segera mengerjakan sholat di awal waktu, maka niscaya mereka akan berlomba-lomba. Ini juga sama, mirip dengan makna awal tadi. Yaitu, andai saja mereka tahu, begitu imam Allah Akbar, mereka ikut Allahu Akbar juga, tidak ketinggalan sedikit pun. Baik itu doa iftitah, al-fatihah, surah, apalagi sampai masbuk rakaat, tidak sama sekali. Mereka masuk dari sebelum azan di masjid, mereka sempat jawab muadzin, mereka sempat sholat qobliyah, mereka sempat berdoa yang mustajab antara azan dan iqamah, mereka sempat tidak kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Ya, sampai salam, kalau mereka tahu pahalanya itu, mereka akan berlomba-lomba. Nggak akan ada peluang orang lain untuk bisa merebut itu dari dia. Saya tertarik dengan candaan seorang petugas kedutaan Saudi beberapa waktu lalu ya. Mungkin karena saya tahu teori ini ya. Beliau pun kelihatannya tahu, Masya Allah. Dia berjenggot, kelihatan orang yang multazim, artinya orang yang istiqamah Insya Allah. Pas tiba waktu azan, rupanya di kedutaan itu orang sholat. Waktu itu masih kedutaan di daerah sini ya, di Cawang, sebelum pindah ke yang tempat sekarang. Yang jelas, saya kebetulan ada urusan pada saya itu mengurus visa, mau ambil paspor. Tiba waktu sholat. Saya tidak tahu kalau orang ini rupanya yang biasa disuruh jadi imam di situ. Pas azan, karena dia masih menyelesaikan beberapa urusan tanda tangan apa. Terus teman-temannya pada bilang, ayo sudah masuk ke sholat. Terus dia bilang, tunggu, tolong. Azan oke, tapi sholat jangan tinggalkan saya mau uduk dulu. Ini modal saya, sambil dia tersenyum gitu. Maksudnya apa modal? Kalau orang faham bahasanya dia sebenarnya ini, saya yakin karena dia faham betul hadis ini. Artinya ini modal ya untuk mendapatkan persaingan, ya keuntungan dalam persaingan yang tadi dikatakan Nabi SAW. Lastabaku. Mereka pasti akan berlomba-lomba. Karena sekali kita kalah di satu waktu sholat oleh orang lain, kita tidak akan bisa perbaiki sampai hari kiamat. Misal, satu sholat kita datang, ternyata kita berada di saf kedua atau saf ketiga. Karena saf pertama sudah penuh. Kita nggak bisa perbaiki lagi. Bagaimana cara kita perbaikin? Sudah tercatat di sholat itu Anda berada di saf kedua sampai hari kiamat. Makanya di sini kalimat Nabi SAW, "Lastabaku." Mereka akan berlomba-lomba, maksudnya betul-betul tidak akan memberikan peluang orang lain untuk masuk ke situ. Ini persaingan positif di sini, ya, supaya jangan sampai dia kehilangan peluang itu. Subhanallah, semoga Allah jadikan kita seperti Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Disebutkan kisah beliau kalau beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram pertama imam 40 tahun. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, imam Allah Akbar dia di belakangnya. Dalam statement yang lain tentang beliau dikatakan, beliau sendiri bilang, saya tidak pernah melihat selama 40 tahun kecuali pundaknya imam. Ini imam dia di belakangnya. Ini luar biasa. Saking fahamnya kalimat Nabi SAW, kalau seandainya manusia mengetahui dengan bersegera mengerjakan sholat azan langsung sholat, maka mereka akan berlomba-lomba untuk itu. Itu potongan kelima. Yang keenam, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atawhum walau habwa. Dan andai saja mereka tahu juga apa yang Allah siapkan dan janjikan dari pahala yang melimpah, derajat yang tinggi di surga pada sholat isya dan sholat subuh, maka mereka pasti akan mendatangi keduanya walaupun merangkak.
Ini kalimat yang luar biasa kalau difahami maknanya ya. Di sini penyebutan tentang keutamaan dua sholat ini, Isya dan subuh. Ada banyak keutamanya, diantaranya hadis Nabi SAW yang lain. Siapa yang mengerjakan sholat Isya berjamaah, sini maknanya di masjid ya. Kalau kayak sekarang pandemi ini ya di rumah ya. Terutama zona merah, kalau zona hijau berbeda. Anda sholat di masjid. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid tentunya, dia seakan-akan sudah menghidupkan setengah malamnya. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti sudah melengkapkan malam itu semuanya. Jadi saking besarnya dua keutamaan sholat ini tentunya. Ya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak ada sholat yang lebih berat bagi munafik dibandingkan sholat Isya dan subuh. Kenapa? Karena dua-dua ini waktu tidur bagi mereka. Habis maghrib, sudah mulai gelap, apalagi zaman dulu. Ya, mereka belum punya lampu segala macam, mereka tidur. Zaman sekarang pun mereka malas, lalai. Kadang-kadang maghrib kalaupun dikerjakan sampai sudah gelap sekali. Mungkin Isya sudah masuk, tanpa ada udzur syar'i. Ya. Itu adalah sifat orang-orang munafik, tapi orang mukmin dia menjaga di awal waktu. Tadi saya sekalian berbagi teman-teman sekalian di masa pandemi kita sekarang ini COVID-19 kita sholat di rumah. Walaupun di rumah usahakan jangan sampai terlambatkan sholat di awal waktu tersebut. Ya. Tentu sholat subuh juga ada banyak hadisnya ya. Mungkin insya Allah kedepannya akan ada keutamaan-keutamaan sholat-sholat ini ya. Yang kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia akan berada di naungan Allah sampai besok pagi. Seperti itulah. Kita masuk ke hadis selanjutnya, hadis nomor 232 dari urutan awal kita belajar kitab ini tentunya. Semoga Allah SWT berkahi. Di situ ada di sebelahnya angka 2A, di bawahnya lagi ada 2B. Yang ikuti dari awal kajian kitab ini sudah paham ya. Di 2A-nya atau hadis nomor 2, urutan nomor 2 dalam bab ini dengan sanad sahih dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'a. Anna Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala lahu inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta lis-shalah farfa' sautaka bin nida' fa innahu la yasma'u mada sautil mu'adzini jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepadanya, aku melihatmu menyukai domba dan kehidupan pedalaman. Jika kamu bersama dombamu atau di daerahmu, lalu kamu mengumandangkan azan untuk sholat, maka keraskanlah suaramu dengan azan tersebut. Karena gema suara muadzin tidaklah didengar oleh jin atau manusia atau sesuatu, kecuali ia memberi kesaksian untuknya pada hari kiamat. Abu Sa'id radhiyallahu anhu al-Khudri berkata, aku mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Imam Malik, Bukhari, An-Nasai dan Ibnu Majah, dan dia menambahkan wala hajarun wala syajarun illa syahidalah, dan tidaklah batu atau pohon kecuali ia bersaksi untuknya. Teman-teman sekalian, hadits ini menyebutkan sebagaimana bab kita ya tentang keutamaan mengumandangkan azan atau anjuran mengumandangkan azan. Di hadis pertama juga tadi, sebenarnya saksi bahasan kita adalah potongan pertama hadis. Lo ya'lamun nas ma fi nidai was safil awal. Kalau seandainya manusia tahu apa yang Allah janjikan di azan dan saf pertama, itu jadi saksi bahasan kita. Karena kita masih bahas masalah azan. Nanti akan ada bahasan sendiri tentang keutamaan-keutamaan sholat. Nah hadis ini menjelaskan kepada kita Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, pernah bertemu dengan seseorang yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'a. Ya. Orang ini teman-teman sekalian seorang penggembala domba. Maka Abu Sa'id berkata kepadanya, hai Abdullah, saya melihat kau suka sekali menggembala domba. Maka ada yang saya ingin pesankan kepadamu. Apa pesannya? Kalau seandainya kau sedang di lembah padang pasirmu, di gurun, di mana saja sedang kau bawa gembalaanmu, dan tiba waktu sholat, azanlah dan keraskan suaramu. Semampu kau bisa keraskan suaramu. Apa sebabnya? Karena tidak ada yang mendengarkan suara azanmu itu, jin, manusia, atau sesuatu apapun, walaupun benda mati di mata manusia, kecuali akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat.
Itu riwayat Bukhari, Malik, An-Nasai. Ibnu Majah menambahkan, dan tidaklah batu atau pohon kecuali akan bersaksi untukmu di hari kiamat nanti. Hadis ini teman-teman menandakan bahwasanya ada kesaksian makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala kepada seseorang atau orang yang mengerjakan amal saleh. Karena ada mirip seperti ini hadis dalam bab solat, dalam masalah solat ya. Kalau seseorang sholat di satu tempat, maka tempat itu akan jadi saksi untuknya hari kiamat. Makanya teman-teman kalau lihat di masjid misalnya, kalau pernah melihat itu ya, saya yakin di zaman kita sekarang sudah tidak asing itu, sudah sering terlihat. Jadi biasanya orang kalau habis sholat wajib, ingin sholat sunnah, biasanya teman-teman yang sudah paham ini, mereka pindah tempat ke tiang ini, ke tiang itu. Dengan tujuan agar lebih banyak yang akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Karena tempat dia sholat itu akan jadi saksi untuknya pada hari kiamat. Ini menandakan keutamaan azan. Karena belum disebutkan di dalam hadis kalau ucapan selain azan bisa membuat yang lain itu menjadi saksi. Secara khusus maksudnya. Kalau ini setiap azan pasti semua jadi saksi. Siapapun yang mendengarkan. Sehingga menambah kepastian pahala yang akan diterima oleh seorang muadzin itu. Kemudian hadis 2B-nya dengan sanad sahih dari Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dalam sahihnya, dan lafadznya adalah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u sawtahu syajarun wala madarun wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahidalah. Tidaklah suaranya didengar oleh pohon, lumpur atau tanah liat, batu, jin, manusia, jin dan manusia kecuali ia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Jadi ini merincikan apa yang ada dalam hadis 2A. Apa yang ada pada hadis 2A. Bahwasanya ciptaan-ciptaan Allah ini semua akan jadi saksi pada hari kiamat. Bahwasanya memang benar si fulan azan. Dan bisa bermakna juga Allah SWT akan tambahkan dia pahala karena banyaknya kesaksian makhluk Allah yang lainnya.